Indonesia memenangkan sengketa dagang atas diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit RI di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau DBS WTO. Badan Penyelesaian Sengketa WTO menyatakan Uni Eropa memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan kelapa sawit dibandingkan produk serupa dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari. Uni Eropa juga membedakan perlakuan dengan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain, seperti kedelai. Untuk itu, Uni Eropa diwajibkan menyesuaikan kebijakan dalam delegated regulation yang dianggap melanggar aturan WTO. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kemenangan Indonesia ini menjadi bukti biodiesel berbasis minyak kelapa sawit diakui dunia. Erlangga juga menyebut kemenangan ini merupakan hasil dari perjalanan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Dan kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang. Nah, ini kan kemarin khusus untuk sawit kita fight di RIDD, kita menang. Hingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan, itu mau nggak mau dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soybean dan yang lain, tetapi juga yang berbasis daripada CPO. Podcast Suara Hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai yang mungkin terdengar rumit tetapi dekat dengan kehidupan kita, yaitu hukum perdagangan internasional. Bersama saya Siti Zara Fuza dengan 4 teman-teman saya yang akan membantu kita memahami lebih jauh memahami tentang hukum perdagangan internasional. Halo semuanya. Hai. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu kepada teman-teman yang ada di rumah. Hai teman-teman, aku Elisha Putri, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Halo semuanya, kenalin saya Sucita Anwar dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Halo semuanya, saya Muhammad Nawal Saftia Putra dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikolas Putra Simanjuntak dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi. Oke, langsung aja nih kita mulai. Kalau dengar istilah hukum perdagangan internasional mungkin banyak banget yang mikirnya berat. Jadi saya mau nanya ke Kak Nawal, apa sih sebenarnya hukum perdagangan internasional itu? Kalau secara sederhananya itu hukum perdagangan internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan jual beli barang atau jasa antar negara. Jadi misalnya Indonesia mengekspor tapi kopi ke Jepang gitu. Atau mengimpor kendaraan lain dari negara lain. Ada aturan yang mengatur proses tersebut. Jadi semacam ada aturan mainnya itu ya? Betul sekali.
Sama seperti permainan sepak bola yang punya aturan, perdagangan antar negara juga mempunyai aturan supaya berjalan tertib dan adil. Kenapa aturan itu sangat penting? Karena setiap negara punya kepentingan dan aturan masing-masing. Kalau tidak ada aturan bersama, bisa terjadi banyak konflik atau kesalahpahaman dalam perdagangan. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, suatu negara tiba-tiba menaikkan pajak impor tanpa alasan yang jelas. Negara lain bisa merasa dirugikan. Nah, hukum perdagangan internasional membantu mengatur hal seperti itu. Menarik juga ya. Sekarang saya ke Kak Nicole. Dalam hukum perdagangan internasional ini ada prinsip-prinsip tertentu nggak? Ada, salah satunya itu paling penting adalah prinsip non diskriminasi. Artinya itu suatu negara itu tidak boleh memperlakukan negara lain secara tidak adil dalam perdagangan. Jadi itu harus sama rata. Ya kurang lebih begitu. Selain itu ada prinsip transparansi. Artinya itu kebijakan perdagangan harus jelas, terbuka, sehingga negara lain bisa mengetahui aturan yang berlaku. Berarti kalau aturannya berubah harus diumumin juga. Iya benar, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, saya sering dengar nih istilah WTO. Sebenarnya apa sih WTO itu menurut Kak Dea? WTO atau World Trade Organization adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia. Bisa dibilang WTO ini seperti wasit dalam perdagangan internasional. Wah, wasit ya, menarik. Betul, WTO itu membantu negara-negara membuat aturan perdagangan dan menyelesaikan sengketa jika ada perselisihan. Oh, jadi kalau ada dua negara yang berselisih soal perdagangan, WTO bisa membantu menyelesaikannya. Betul sekali. Sekarang coba kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku perdagangan internasional itu apa sih pengaruhnya buat kita, Nawang? Pengaruhnya itu sebenarnya sangat banyak. Misalnya itu smartphone yang kita pakai, baju yang kita beli, dan juga makanan impor yang ada di supermarket. Nah, semua itu termasuk sistem perdagangan internasional. Bahkan produk Indonesia yang dijual ke luar negeri seperti kopi, kelapa sawit, atau hasil perikanan juga diatur melalui mekanisme perdagangan internasional. Berarti tanpa kita sadari kehidupan kita itu cukup dekat ya dengan perdagangan internasional. Benar, dampaknya itu bisa kita rasakan langsung oleh masyarakat. Nah, kalau tantangannya itu apa aja? Saat ini tantangannya itu cukup banyak. Misalnya, perang dagang antar negara, kebijakan proteksionisme, hingga perkembangan perdagangan digital. Perdagangan digital maksudnya seperti belanja online dari luar negeri. Ya, termasuk itu. Karena transaksi semakin mudah dilakukan lintas negara, maka aturan hukumnya juga harus terus berkembang. Selain itu ada juga isu lingkungan. Banyak negara sekali mulai memperhatikan apakah produk yang diperdagangkan ramah lingkungan atau tidak. Lalu bagaimana posisi Indonesia? Indonesia cukup aktif dalam perdagangan internasional. Kita mengekspor berbagai komoditas dan juga bekerja sama dengan banyak negara melalui berbagai perjanjian perdagangan. Terus keuntungannya itu bagi Indonesia tentu membuka pasar yang lebih luas untuk produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi tetap ada tantangan juga. Ya pasti dong, karena produk Indonesia harus mampu bersaing dari segi kualitas, harga, dan standar internasional. Nah, juga ya ternyata membahas ada satu kasus yang lagi cukup ramai dibahas nih, yaitu sengketa minyak sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Kasus itu menarik banget karena nggak cuma soal jual beli antar negara, tetapi nyangkut soal lingkungan dan aturan hukum internasional. Coba kita bahas ya. Gimana, Kak Nawang? Kalau ngomongin sawit ya, sebenarnya Indonesia itu memang salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Banyak negara mengimpor sawit dari Indonesia karena harganya itu relatif murah dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya untuk makanan, kosmetik, hingga bahan bakar nabati. Betul, bahkan banyak yang orang mungkin tidak sadar kalau produk yang mereka gunakan sehari-hari mengandung bahan turunan sawit. Jadi bisa dibilang sawit ini punya peran penting dalam perdagangan global. Nah, terus kenapa sampai sekarang terjadi sengketa Uni Eropa ini? Jadi awalnya itu begini, karena Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang membatasi penanggungan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel. Mereka beranggapan bahwa perluasan perkebunan sawit berpotensi menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan serta berdampak bagi perubahan. Jadi dari sudut pandang Uni Eropa, kebijakan itu dibuat untuk mendukung ketahanan energi berkelanjutan. Mereka itu ingin memastikan bahwa bahan bakar yang digunakan
tidak berasal dari Kalau aktivitas yang dianggap merusak lingkungan. Kalau begitu sebenarnya rasa Uni Eropa ini cukup masuk akal ya. Iya, kalau dilihat dari sisi lingkungan memang ada logikanya. Tapi masalahnya Indonesia merasa kebijakan itu tidak sepenuhnya adil karena menurut Indonesia produk minyak nabati lain seperti rapeseed and sunflower oil tidak mendapat pembatasan yang sama. Nah, disitulah letak permasalahannya. Indonesia menganggap kebijakan tersebut bersikap diskriminatif, seolah-olah hanya sawit yang dianggap bersalah, padahal komoditas lain juga memiliki dampak lingkungan masing-masing. Jadi Indonesia ini merasa diperlakukan berbeda. Benar, padahal dalam perdagangan internasional ada prinsip yang namanya non-diskriminasi. Secara sederhana, negara tidak boleh memperlakukan produk sejenis secara berbeda tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Karena itu, Indonesia membawa kasus ini ke WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia ingin menguji apakah kebijakan Uni Eropa memang sesuai dengan aturan perdagangan internasional atau justru melanggar. Menarik juga ya, berarti itu bukan sekedar perdebatan soal sawit, tapi juga soal aturan internasional. Betul sekali. Bahkan kasus ini menjadi perhatian banyak negara karena hasilnya bisa menjadi contoh bagi senjata perdagangan lain di masa depan. Kalau dari sistem ekonomi, seberapa penting sih sawit bagi Indonesia? Sangatlah penting. Industri sawit menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari tani, pekerja perkebunan, hingga sektor pengolahan dan ekspor. Selain itu, sawit juga menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang cukup besar. Makanya ketika ekspor sawit terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga petani kecil yang menggantungkan penghasilannya dari komoditas lain. Berarti dampaknya bisa sampai ke masyarakat juga. Tentu saja. Misalnya jika permintaan dari luar negeri menurun, harga sawit bisa ikut turun. Nah, yang paling terdampak biasanya adalah petani. Tapi di sisi lain itu kita juga tidak bisa mengabaikan isu lingkungan. Karena memang ada beberapa kasus pembukaan lahan yang menimbulkan masalah seperti kebakaran hutan atau kerusakan ekosistem. Nah, saya setuju. Menurut saya, yang perlu dilakukan bukan hanya membela sawit, tapi juga memastikan bahwa produksi sawit dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, lingkungan tetap terjaga dan ekonomi juga tetap berjalan. Nah, kalau menurut kalian nih, apakah mungkin mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan? Menurut saya sangat mungkin. Teknologi sekarang sudah berkembang, perusahaan bisa menerapkan praktik perkebunan yang lebih ramah lingkungan, melakukan reboisasi dan meningkatkan produktivitas tanpa harus mengumpulkan dana secara besar-besaran. Selain itu, pemerintah juga bisa memperketat pengawasan agar perusahaan mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Kalau dari sisi hukum internasionalnya, dialog antar negara juga penting. Karena kalau hanya saling menyalahkan, sengketa akan sulit diselesaikan. Nah, kalau bicara soal WTO, sebenarnya apa peran WTO dalam kasus seperti ini? WTO itu berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan negara. Jadi, ketika ada negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan negara lain, mereka bisa membawa masalah tersebut ke WTO untuk diperiksa secara hukum. Dengan adanya WTO, negara-negara tidak perlu menyelesaikan konflik melalui tindakan sepihak seperti perang dagang atau pembahasan ekonomi yang belum. Bisa dibilang WTO Ada iklan lagi dah. Maaf ya, teman-teman. Bisa dibilang WTO itu seperti wasit dalam perdagangan internasional. Tugasnya memastikan semua pihak bermain sesuai aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau kalian menjadi pemerintah Indonesia, langkah apa yang bisa kalian ambil? Kalau saya pribadi sih, saya akan tetap memperjuangkan hak Indonesia melalui jalur hukum internasional. Tetapi di saat yang sama memperbaiki tata kelola industri sawit agar lebih berkualitas. Kalau saya, selain jalur hukum, saya juga akan memperkuat promosi bahwa sawit Indonesia sudah banyak yang menerapkan standar keberlanjutan. Jadi, citra sawit Indonesia di dunia bisa lebih baik. Menurut saya diversifikasi pasar juga penting. Jangan hanya bergantung pada satu kawasan saja. Jika pasar Eropa mengalami hambatan, Indonesia masih memiliki pasar lain di Asia. Contohnya itu seperti di Timur Tengah atau di Afrika. Saya setuju. Dengan begitu, posisi Indonesia dalam perdagangan internasional akan lebih kuat. Menarik ya dari pendapat kalian semua. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa persoalan sawit bukan sekedar soal ekspor dan impor. Ada banyak aspek yang terlibat, mulai dari kesejahteraan petani, kepentingan
ekonomi nasional, perlindungan lingkungan, hingga hukum perdagangan internasional. Dan yang paling penting, tos ini mengajarkan bahwa perdagangan internasional tidak hanya berbicara soal keuntungan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga agar hubungan perdagangan antar negara berjalan secara adil. Jadi, baik Indonesia maupun Uni Eropa sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Hanya saja pendekatan yang digunakan berbeda. Karena itu diperlukan dialog, kerjasama, dan solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa kasus sengketa minyak sawit Indonesia dan Uni Eropa merupakan contoh nyata bagaimana perdagangan internasional seringkali melibatkan berbagai kepentingan yang sangat berpengaruh, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga hukum. Kasus itu juga menunjukkan pentingnya WTO sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antar negara secara damai dan berdasarkan aturan. Oke, seru juga ya ternyata pembahasan tentang hukum perdagangan internasional ini. Nah, sebelum kita tutup, saya minta salah satu kalimat kesimpulan dari masing-masing teman-teman. Baik, dari saya dulu ya. Hukum perdagangan internasional itu adalah aturan yang membuat perdagangan antar negara berjalan tertib dan aman. Benar, aturan ini penting untuk mencegah konflik dan menciptakan kepastian hukum. Jadi prinsip keadilan dan transparansi menjadi dasar dalam perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional bukan hanya urusan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Mantap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berdiskusi hari ini. Semoga obrolan santai kita bisa menambah wawasan tentang hukum perdagangan internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. I just had to let you know you're